Hai, hari ini saya akan membahas sejarah dan perkembangan masa depan dinamika politik di Indonesia. Nah, dalam video kali ini akan dibahas perkembangan politik di Indonesia dari sebelum masa kemerdekaan sampai setelah masa kemerdekaan. Untuk perkembangan politik pada masa sebelum kemerdekaan terjadi dalam dua periode, yaitu pada periode prakolonial atau yang lebih dikenal dengan masa kerajaan dan periode masuknya penjajah di Indonesia. Pada masa prakolonial, Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pada masa penjajahan, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Namun korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan politik pada masa setelah kemerdekaan yang terjadi dalam 3 periode, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Era Orde Lama, pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda. Pembuangan Soekarno malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Era Orde Baru. Pada Orde Baru yang dijalankan Soeharto, memiliki visi utama untuk dapat menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan dapat konsekuen di dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat Indonesia. Namun masyarakat masih belum puas karena Orde Lama dan Orde Baru tidak memiliki perubahan substantif di kehidupan politiknya, karena sama-sama otoriter dan bersifat sentralistik. Era Reformasi. Berakhirnya rezim Orde Baru dalam membuka kemungkinan guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Demokrasi mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun nampaknya, tuntutan reformasi politik telah menempatkan pelaksanaan pemilu menjadi agenda pertama. Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 karena diwarnai dengan keprihatinan kejutan, yaitu pertama, menurunnya perolehan suara Golkar, kedua, kenaikan perolehan suara PDIP, ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara signifikan, keempat, kegagalan PAN yang awalnya dinilai paling reformis ternyata hanya menempati urutan kelima. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Dadah.